adalah ketika manusia menyekutukan Allah. Dan dengan menyekutukan Allah tersebut, manusia kehilangan akidahnya. Murtadlah dia, keluarlah dia dari keislamannya. Yang kedua, syirik kecil. Dia menyekutukan Allah, tapi dia tidak kehilangan akidahnya. Namun dia kehilangan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Apakah kita tidak menyebut itu syirik? Ketika kita berbuat ibadah, kita mengatakan itu ikhlas. Kita mengatakan itu karena Allah. Tapi yang kita cari adalah pujian manusia. Sehingga sama saja kita mengatakan bahwa seakan-akan manusia bisa memberi pahala. Seakan-akan manusia bisa memberi balasan. Seperti kita membandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata hari ini kita berbuat baik, andai kata hari ini kita berbagi dengan yang lain, lalu di akhirat kita dipertanyakan oleh Allah, apa yang telah kau lakukan di muka bumi? Lantang kita menjawab, aku telah berbagi, aku telah bersedekah. Lalu Allah bisa saja menjawab, kau bersedekah saat itu, tapi yang kau cari bukan ridhoku, yang kau cari bukan pahala dariku, yang kau cari bukan rahmat dariku, kau cari pujian dari manusia yang lain. Lalu, kalau yang merupakan patokan dari kehidupan dan ketaatan serta sedekahmu adalah manusia, mintalah pahala kepada manusia. Apa yang akan kita katakan saat itu? Sampean muslim, lakukan dengan cara seorang muslim yang sebenarnya. Buang jauh-jauh ria. Karena ria adalah satu di antara syirkul asghar, syirik kecil yang mungkin tidak menggugurkan akidah kita. Walaupun ria tidak kemudian membuat seseorang kehilangan akidahnya, tapi ria itu sendiri yang kemudian akan menggugurkan pahalanya. Apalah bekal kita di akhirat kelak kalau ternyata di dunia kita sudah menghapus semua bekal kita. Seperti ria, ujub pun merupakan syirik kecil. Ujub membanggakan diri, seakan-akan semua yang terjadi di sekitar kita adalah hasil perjuangan kita. Sum'ah, pengen didengar orang lain. Ketika orang mendengar kita ingin dipuji. Tidakkah itu juga merupakan cara kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai kapan kita akan seperti itu? Na'udzubillahi min dzalik. Akhir zaman. Gondrong. Lebih baik ria, tapi bisa sedekah. Daripada ente ceramah, nggak bisa sedekah. Terlalu. Paham ente? Paham aja dah. Asal Bang Maruk tahu, orang yang punya harta, dia sedekah dengan bendanya. Orang yang punya tenaga, dia sedekah dengan tenaganya. Orang yang punya ilmu, dia sedekah dengan ilmunya. Berbaur, bersatu, mencair semua. Jadilah Islam yang kuat. Faham ente? Paham aja dah. Istighfar. Ente ngapain ngadenin Bang Maruk? Berdebat dengan orang bodoh adalah kebodohan. Fasda bima tu'maru wa arid anil musrikin. Inna kafainakal mustazin ala zina yaj'aluna mallahi illahan akhar fasyawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim. Kakak nyanyinya merdu dan juga ngajinya bagus. Sempurna ya, Beb. Yuk, ayo. Ada laki lu di depan. Yang bener nih. Bener. Ayo cepetan dandan ya. Cakep ketemuin dia ya. Kenapa mesti dandan cakep, Nek? Ya, lu anak kecil. Belum perlu tahu. Ayo buruan dandan yuk. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu sama tunangan saya juga. Pak, selama ini nggak ada orang yang sedermawan Pak Ma'ruf ya, Pak? Iya, Bu. Kayaknya uangnya banyak ini, Bu. Alhamdulillah kita dikasih bingkisan seperti ini. Saya jadi penasaran, Pak. Coba ayo, Bu, kita buka aja. Kita buka yuk. Ah, obat nyamuk, Pak. Itu cuma garam, Bu. Amplop ini kali ya isinya banyak ya, Pak ya. Yuk, Iya, Pak, yuk. udah, Saya penasaran nih, amplopnya banyak kali ya. Ya Allah, cuma 2.000, Pak. Apaan 2.000? Apa-apaan ini? Ah, kita mah dipermainkan ini, Bu. Iya, nih kayaknya. Ayo kita Aduh, kita protes aja lah. Ayo, protes. Kang Asap! Itu laki lu yuk. Nek, itu kenapa dikarungin? Suruh bukain. Masya Bukain, Nek, Allah. karungin. Buka dong. Buka. Karungin jadi kayak kucing. Bukain, jadi karungin kayak gitu. Aduh, Nek. Iya buka. Buka.
ini laki lu yuk. Ih, Kak Hasan, menikah sepisan? Ah, aduh, emak jadi bingung. Sebenarnya laki lu tuh yang mana sih yuk? Calon suami saya itu umurnya 30 tahunan nih. Ih, kalau yang ini mah beda, ini mah menikah sep. Saya mah udah dari lahir begini, Po. Ganteng. Aku Bang Hasan di dalam karung nggak hangat. Jadi si Hasan ini bukan laki lo? Waduh, berarti temen laki lu itu ngasih alamat palsu. Asal ada tahu. Kalau ceweknya kayak begini sih, Hasan juga mau, Nek. Mau sama siapa aja mau lu. Yang eno mau dikemanain, gue bilangin lu biar digarot lo. Jangan, Nek, jangan, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar cowok mati keranjang. Ngapain nih pada diem aja di sini? Pergi. Wow, udah kayak air tancap pagi pada ngumpul. Nyok, kita masuk nyok. Kemana? Masuk ke dalam nyanyi. Nyok, masuk lagi. Bang, jangan permainin kita dong. Orang udah susah, dibikin susah lagi. Pak, masa paket sembako isinya garam, pakai obat nyamuk, gimana sih? Aneh nggak salah kan? Garam itu sembako. Obat nyamuk memang buat usir nyamuk. Supaya ente-ente nih nggak digigit sama nyamuk-nyamuk yang lain. Atau nyamuk-nyamuk malaria. Hehehe. Ongkos angkor kemari aja 5.000, Pak. Masa beginian doang? Capek tau nggak kemari? Hehehe. Kenapa ente naik angkot? Jalan kaki aja. Kalau perlu ngesot. Olahraganya orang miskin. Ustadz Gondrong. Sekarang ente nggak bisa komentar lagi ya. Ya Allah, zalim bang, zalim kayak begitu. Yang dibagiin gak seberapa dibanding capek dan letih. Mereka jauh datang pakai ongkos segala. Ingat Bang Maruk, ini maaf ya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan buat saya, anda dan kita semua. واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. Seseorang yang berbuat zalim, dia berarti nantang azab dari Allah. Kezaliman akan menjadi gelap gulita bagi kuburannya. Di hari kiamat, dia tidak bisa menentukan jalan kemana dia harus melangkah. Dan kerakusan serta kekikiran justru akan membuat seseorang akan menghalalkan segala cara. Saudara menjadi orang lain pun malah selalu menjadi musuh. Di mana-mana ada musuh, saling menghalalkan darah antara satu dengan yang lainnya. Kekikiran, kezaliman, ini yang terjadi di antara kita. Dan satu yang pasti, Bang Maruk, jangan pelihara dua sifat seperti itu. Dia sudah menzalimi kita, Pak Ustadz. Benar-benar akhir zaman. Warga semua, perlu juga tahu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila di antara kalian melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Itu pun kalau sanggup. Kalau nggak sanggup dan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan yang lebih banyak, coba rubah dengan lisan. Jangan diem. Kalau lisan kita juga nggak sanggup berkata, maka hati harus menolak tentang hal tersebut. Tapi ingat, ketika kita hanya menolak dengan hati dan diam saja, itu sama saja dengan iman kita lemah. Sampean Muslim, jangan diam saja melihat kezaliman. Lawan, bergerak. Kalau tidak, justru kita yang akan dilibas oleh zaman. Kita yang akan ditebas oleh peradaban. Bergerak, lawan, dan jangan sampai kezaliman itu kemudian lebih panjang, lebih lama, lebih melebar, menular kemana-mana. Kezaliman yang kita biarkan akan mendatangkan azab dari Allah. Karena saat kita diam melihat kezaliman, itu sama saja mendukung kezaliman tersebut. Bang Maruk, ada akibat dari segala perbuatan kita. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan warga. Lebih baik saya pergi. Assalamualaikum. Itu gimana nih, Pak? Sebelum Allah menghukum dia, lebih baik kita hukum duluan. Ayo. Bang Maruk lucu sekali. Bang Maruk. Ya ampun. Bang Maruk. Ya udah yuk, daripada nanti kita yang dihukum, kabur yuk. Ayo. Yuk. Aduh.
Aduh. Dasar orang susah ente, ada songong.